kasih Tuhan. Kembali kami mau menyatakan syukur, pujian kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu baik, kami lihat, kami rasakan, kami alami kasih kebaikan Tuhan yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Engkau layak ditinggikan, Engkau sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk persekutuan serta hadirat Tuhan pagi hari ini di dalam ibadah pagi Zoom online ini ya Tuhan. Dan kami yakin kembali ada berkat, ada tuntunan, ada anugerah, ada kuasa yang Tuhan akan berikan kepada kami hari ini ketika kami bersekutu, memuji, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami buka hati kami bagi firman-Mu, kiranya Tuhan berbicara, menolong, membimbing, menerangi hati dan kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menikmati segala anugerah janji-janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah kau harus melangkah. Sama-sama bilang sama saya, engkau harus melangkah. Engkau di sini tentunya adalah kita, karena yang berbicara kepada kita adalah Tuhan. Tuhan mau kita tetap harus melangkah. Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Yosua 1 ayat 1 sampai 6 merupakan perikop pembahasan perenungan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Yosua 1 ayat 1 sampai 6, saya juga percaya Bapak Ibu sudah beberapa kali sering baca perikop ini. Saya berdoa supaya ada berkat yang baru Tuhan berikan buat kita lewat firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita baca, firman Tuhan yang sudah lama, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu hidup, dia tetap sama dulu, hari ini, dan esok, serta selama-lamanya. Firman Tuhan tidak akan berkesudahan. Yang setuju bilang amin. Mari kita lihat bersama-sama. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saja tidak ada kabar dari Musa. Mungkin bangsa Israel, Yosua, dan semua orang pada saat itu bertanya-tanya, Musa di mana, Musa di mana? Tapi Tuhan berfirman bahwa kepada Musa, bahwa hambaku, ayat yang kedua, Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, dikatakan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, secara khusus, secara spesifik firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua pada saat itu. Kita tahu bahwa Yosua adalah hamba dari Musa, dan ia telah bersama-sama dengan Musa sepanjang perjalanan di padang gurun. Dan ketika Musa mati, maka firman ini disampaikan kepada Yosua. Meskipun firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua, namun dicatat oleh Alkitab, kita percaya bahwa firman Tuhan ini juga bisa bicara secara spesifik kepada kita masing-masing. Tentu ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan dan membuka hati, kita percaya setiap kita pasti akan dapat tuntunan yang baru, bimbingan yang baru, bahkan dengan perikop atau cerita firman Tuhan yang lama, yang sudah berlalu ribuan tahun yang lalu. Nah, itulah sebabnya hari ini pembahasannya buat setiap kita, biarlah ini menjadi berkat baru buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Salah satu yang membuat saya senang berkhotbah di gerbang pagi ini adalah karena pengurus luar biasa mengambil inisiatif untuk merekam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan atau khotbah-khotbah saya ketika menyampaikan firman Tuhan. Poin baiknya adalah saya bisa lihat lagi khotbah saya gitu, lalu kemudian belajar lagi, melihat lagi, memperhatikan lagi. Bahkan saya juga suka memperhatikan khotbah-khotbah dari semua yang dipercaya untuk mengambil tugas penyampaian firman Tuhan di gerbang pagi ini. Dan ini menarik untuk kita bisa ulang lagi, pelajari lagi. Bahkan saya beberapa kali menyampaikan khotbah di gerbang pagi ini merupakan catatan atau perenungan atau hasil renungan yang baru gitu. Jadi belum pernah dikhotbahkan, saya khotbahkan di sini dan ini sangat menarik karena ini bisa buat evaluasi gitu ya kan. Nah, jadi sekarang di dunia di platform media sosial seperti YouTube ya, media hiburan, media informasi, kita mengenal istilah footage, saudara-saudara. Sama-sama bilang sama saya footage. Ya, kita sering dengar footage. Nah, apa itu footage? Footage itu terjemahannya adalah video rekaman. Jadi kalau ditanya apa itu footage, footage itu adalah video rekaman ya, seperti ketika kita lihat lagi khotbah-khotbah yang di-upload di YouTube Gerbang Pagi. Nah, itu adalah footage, kumpulan video-video rekaman. Nah, sebetulnya saudara, ketika saya menyampaikan khotbah atau siapapun menyampaikan khotbah, ketika kita berkhotbah, kita itu sebetulnya berkhotbah menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti hari ini, kita menyampaikan apa yang ada di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan istilah footage, maka Alkitab yang kita punya, yang ada di tangan kita, itu adalah footage, saudara. Alkitab adalah footage. Alkitab adalah sebuah teknologi yang digunakan secara klasik, teknologi klasik untuk merekam, mencatat peristiwa-peristiwa, dan ini merupakan kumpulan dari firman Tuhan, khotbah-khotbah Tuhan sejak awal penciptaan sampai dengan akhir Alkitab ini ditulis. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara paham? Jadi kalau kita biasa lihat YouTube, kalau kita biasa lihat Facebook, ya kan suka ada yang posting tuh 3 tahun sebelumnya, 2 years ago gitu ya kan, 5 years ago, 7 years ago, ada foto atau video yang lama yang ditampilkan lagi. Nah, itu merupakan kumpulan atau footage. Dan kalau kita melihat Alkitab, Alkitab juga sama. Alkitab adalah kumpulan firman Tuhan yang ditulis, yang dicatat untuk kita supaya kita bisa lihat lagi apa yang sudah berlalu ribuan tahun yang lalu firman Tuhan. Nah, selanjutnya bukan hanya sekedar istilah footage, saudara. Video rekamannya, videonya itu bisa berbagai-bagai format kalau kita lihat. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin lihat ada video-video atau film-film misalnya yang dipasang di YouTube, itu film tahun 70, tahun 60, kok bisa ada di YouTube? Padahal itu formatnya berbeda. Dari dulu kalau kita nonton video, itu kita tahu bahwa format yang pertama yang mungkin untuk menampilkan video itu adalah pita yang berputar gitu, layar tancap bioskop zaman dulu, ya kan? Lalu kemudian berkembang, formatnya berubah menjadi kaset. Kalau dulu pernah tahu ada VHS apa HVS? HVS ya, HVS. Lalu kemudian berubah lagi jadi cakram, ada LCD, ada DVD, ada Blu-ray gitu. Nah sekarang formatnya sudah file digital gitu, udah konten digital. Dulu kalau kita mau lihat video nggak bisa sembarangan, nggak ada TV, dari mana kita bisa lihat video? Nggak ada layar, bagaimana kita bisa lihat video? Nah, formatnya terus berubah, sehingga sekarang kalau kita mau lihat video gampang, kita tinggal lihat ada tulisan yang bisa diklik, kita klik saja, lalu kemudian masuk ke media platform hiburan seperti YouTube, kita bisa lihat videonya, bahkan di mana saja, bukan hanya sekedar di mobil, bukan hanya sekedar di komputer, di jalan, di mana-mana kita bisa melihat. Nah, jadi saya ingin sampaikan begini, bahwa Alkitab itu adalah footage, itu adalah video rekaman yang asli atau yang awal. Tetapi kita juga harus percaya bahwa firman Tuhan itu hidup, sehingga ia dinamis dan formatnya bisa berubah-ubah.
Ya, saya ulangi sekali lagi. Alkitab adalah footage atau kumpulan yang asli yang awal, tetapi formatnya itu bisa berbeda-beda, ya. Makanya ketika kita baca firman Tuhan, kita lihat perikop peristiwa tentang Daud, tentang Musa, Abraham. Hari ini kita bisa melihat format yang berbeda. Tuhan bisa berbicara secara khusus buat setiap kita. Nah, apa yang terjadi dengan Yosua? Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita pelajari sama-sama supaya kita menemukan apa yang Tuhan mau nyatakan secara fresh buat kita, secara segar buat kita pagi hari ini. Yang pertama dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 16 dijelaskan bahwa Musa telah mati, iya kan? Ayat ini dimulai dengan kalimat bahwa hambaku Musa telah mati, gitu. Siapa itu Musa? Musa itu adalah orang hebat, orang luar biasa. Musa itu adalah pemimpin yang hebat buat bangsa Israel, orang yang paling berpengaruh di bangsa Israel pada zamannya. Meskipun semasa Musa hidup, bangsa Israel itu terus saja mengeluh, komplain, bahkan bertengkar dengan Musa, tapi kepemimpinan Musa sampai hari ini sangat dihormati, sangat dihargai, karena memiliki dampak yang hebat bagi seluruh bangsa Israel dari generasi ke generasi. Kematian Musa tentu pada saat itu menggoncangkan kehidupan bangsa Israel. Tadi saya sudah sampaikan, bayangkan mereka tidak tahu Musa ada di mana, gitu tiba-tiba firman Tuhan disampaikan kepada Yosua, Musa sudah mati. Musa is dead, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang pasti akan bingung karena masa transisi, masa transisi itu buat setiap orang itu tidak mudah, baik yang memimpin maupun yang menerima pemimpinannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu baper. Tuhan bicara dengan singkat, dengan tegas saja, Musa telah mati. Karena itu Tuhan bilang, bersiaplah untuk selanjutnya melangkah maju menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi sederhana pesannya, Musa telah mati, ayo terus melangkah menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita memang masih ada di bulan yang kedua, ini masih awal dari musim 2022 buat setiap kita. Kalau musim yang lalu, kalau bulan yang lalu, kalau tahun yang lalu, kalau pergumulan tahun yang lalu, rasanya buat kita sudah begitu berat, musimnya sangat berat, ada banyak persoalan yang belum selesai bahkan sampai hari ini, ada hal-hal yang rasanya kita sudah ketinggalan, bahkan ada orang-orang penting yang sudah meninggalkan kita, yang seharusnya bersama-sama dengan kita, karena mungkin dipanggil Tuhan, karena mungkin tidak lagi bisa bekerja sama dengan kita. Pesan firman Tuhan hari ini adalah buat setiap kita, kita tetap harus melangkah. Sama-sama bilang sama saya, kita harus tetap melangkah. Karena prinsip Tuhan adalah bergerak terus, melangkah terus, berjalan terus. Karena hidup ini bagaikan sebuah perjalanan. Dan Tuhan bilang bahwa hari depan yang disediakan oleh Tuhan itu adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak mau kita tinggal di hari ini sebagaimana matahari. Tuhan buat setiap hari hadir, bagaimana bumi terus berputar, hari berganti, tahun bertambah. Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa musim bisa saja berlalu, tetapi kita harus tetap melangkah ke depan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar Musa telah mati, musim yang lama sudah berlalu sehingga kita harus tetap melangkah. Sekarang yang kita pahami adalah Tuhan itu bekerja dengan format yang berubah buat Musa. Sekali lagi, perikopnya adalah format yang berubah terhadap Yosua, terhadap bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua. Format yang baru adalah Tuhan bilang, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepadamu. Ini format barunya. Kenapa? Karena format yang lama adalah, kita tahu, Tuhan memberikan tiang api dan tiang awan. Kalau tiang api dan tiang awan bergerak, maka bangsa Israel bergerak mengikuti. Dan Musa selalu menjadi pemimpin. Semuanya berjalan dalam komando Musa. Ada hal yang tidak berubah, tetapi ada format yang berubah. Gitu. Kalau zamannya Musa dalam format yang lama, tiang api, tiang awan bergerak, baru bangsa Israel melangkah. Sekarang dalam kepemimpinan Yosua, dalam format yang baru, Tuhan bilang, setiap tempat yang akan diinjak, maka akan diberikan. Berarti bangsa Israel harus melangkah.
Bangsa Israel harus berjalan, harus mengangkat langkah kakinya. Kenapa? Karena begitu diinjak, tempat itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, footage-nya tetap sama. Video rekamannya, istilahnya tetap sama. Apa yang sama? Yang sama adalah pesan firman Tuhan yang berkata, aku akan menyertai engkau, seperti aku menyertai Musa. Jadi yang tidak berubah adalah janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai Musa. Itulah sebabnya kepada Yosua diulang lagi, aku pun akan menyertai engkau, tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau seumur hidupmu. Nah, buat kita juga sama, Bapak Ibu Saudara. Ini disampaikan kepada Yosua, saya percaya juga ini merupakan footage yang sama, yang asli Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Kalau kita melangkah dengan format yang baru, dengan cara Tuhan yang baru, yang kreatif, yang kita harus lakukan, pesannya tetap sama, bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ya Immanuel, ya Tuhan yang menyertai kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu menyertai saya. Amin. Mari bilang sama diri kita sendiri, bilang Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini menjadi satu-satunya kesaksian yang bisa kita sampaikan ketika kita melewati lembah kekelaman, melewati badai, melewati musim yang berat. Kita hanya bisa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai, maka saya tidak mungkin ada sebagaimana kita ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti prinsip, tiang api, tiang awan, kalau Tuhan suruh kita melangkah, bukan berarti itu tidak berlaku. Bukan. Artinya Tuhan itu kreatif. Ada format yang berbeda-beda, yang berubah. Ada cara Tuhan, ada sudut pandang yang seringkali berbeda yang Tuhan sampaikan. Tetapi footage-nya, aslinya tetap sama. Kenapa? Karena Tuhannya tetap sama. Pribadinya tetap sama. Tulisan firman Tuhan dan janji-janjinya tetap sama. Makanya dikatakan bahwa langit dan bumi bisa saja berlalu, tetapi firman Tuhan satu titiknya bahkan tidak bisa tergantikan. Betul, saudara? Tuhan menyertai kita. Yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir dari pelajaran tentang Yosua di perikop ini adalah musuh itu sebuah keniscayaan. Sama-sama bilang sama saya, keniscayaan. Apa sih artinya keniscayaan? Adakah Bapak Ibu Saudara yang pernah buka kamus, lalu kemudian tahu arti istilah keniscayaan? Apa itu keniscayaan? Keniscayaan itu bukan sekedar keyakinan. Keniscayaan itu dalam kamus dijelaskan, keniscayaan adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Sesuatu yang tidak terhindari. Ya, perubahan teknologi itu tidak bisa kita hindari hari-hari ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Ada sebuah teori yang berkata seiringan dengan revolusi yang terjadi di dalam diri manusia, maka teknologi juga mengalami evolusi, Bapak Ibu Saudara. Jadi perubahan-perubahan teknologi itu juga diiringi karena adanya sebuah revolusi-revolusi yang terjadi di dalam manusia batiniah gitu. Jadi kenapa teknologi berubah? Karena ada pembaruan di dalam diri manusia sehingga teknologi terus berubah gitu. Nah, keniscayaan adalah hal yang tidak terelakkan. Tuhan mau bilang kepada Yosua, sama seperti peristiwa Musa, bahwa yang namanya musuh, orang-orang, situasi yang mau melawan kita, itu adalah sebuah keniscayaan. Bahwa tidak terelakkan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tidak terelakkan. Meskipun kita masuk dalam musim yang baru, ada hal-hal yang tidak terelakkan. Apa? Yaitu musuh, hal orang-orang yang menentang kita sampai kapanpun. Sampai kita mengakhiri hidup kita masih punya musuh. Musuh kita adalah iblis, musuh kita adalah dosa, musuh kita adalah dunia, itulah musuh kita dan itu tidak terelakkan. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mau kita tidak fokus pada musuh. Fokusnya pada siapa yang menyertai kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kan agak unik, Tuhan bilang akan berikan tanah perjanjian. Tapi di tanah itu ada orang Kanaan, ada orang Het, ada orang Hewi, ada orang Feris, ada orang Girgasi, ada orang Amori, ada orang Yebus. Kan kalau memang Tuhan mau kasih tanah, kenapa nggak kasih yang udah kosong aja gitu, yang tidak ada penghuninya? Kenapa Tuhan kasih tanah yang ada penghuninya? Sederhana, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak mau supaya bangsa Israel itu fokus
pada musuh atau lawan. Tetapi bangsa Israel yang paling penting adalah tetap melangkah, tetap melangkah. Kenapa? Karena setiap tempat yang diinjak, itu janji Tuhan akan diberikan kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, proses pertama yang dialami oleh bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian adalah melewati Yeriko, menduduki Yeriko. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel terhadap kota Yeriko? Sederhana, Tuhan bilang muterin aja, jalan melangkah muterin aja, gitu. Ya kan, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab sebetulnya agak kurang tepat kalau tembok Yeriko itu dikatakan runtuh karena pujian, karena penyembahan bangsa Israel. Enggak, bahkan mereka disuruh diem aja, nggak bersuara. Bangsa Israel cuma disuruh melangkah, melangkah, injek, 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 injek. Dan setelah mereka menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan, tembok Yeriko runtuh dan mereka bisa menguasai Yeriko. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa sih maksud dari perenungan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarga, suami, istri, anak-anak yang Bapak Ibu Saudara miliki, itu adalah apa yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Apa pekerjaan, usaha, pelayanan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita menang di sana. Amin. Jangan sampai keluarga kita kalah karena musuh. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan untuk merusak rumah tangga kita, untuk menggagalkan usaha kita, untuk melemahkan iman kita, untuk menunda, maksud saya untuk supaya kita tidak melihat karya keselamatan, hidup yang berkemenangan yang sudah Tuhan janjikan kepada setiap kita. Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita meraih apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Melangkah maju, injek rumah tangga Bapak Ibu Saudara, maksudnya dalam tanda kutip injek melangkah. Saya percaya rumah tangga saya adalah tempat yang dijanjikan, yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu saya akan menginjak, saya akan berkemenangan, saya akan melihat Tuhan memberikan tempat ini kepada saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan format yang baru. Karena kalau kita belajar terhadap Musa, Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran yang berharga terhadap Musa dan bangsa Israel. Pertama, Tuhan bilang kepada Musa, kalau untuk mengeluarkan air dari bukit batu, perintahnya adalah pukul bukit batunya, betul? Dengan tongkat yang diberikan. Musa pukul, bangsa Israel udah ribut, udah komplain, Musa pukul, akhirnya air keluar, Bapak Ibu Saudara. Berikutnya kejadian yang berbeda di tempat di waktu yang berbeda. Sama bangsa Israel ngeluh lagi, komplain lagi, di sini nggak ada air, di sini nggak ada air, kita bisa mati dan lain sebagainya. Musa datang lagi sama Tuhan, dia bilang bangsa ini mengeluh terus, lalu kemudian Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang ngomong sama bukit batu ini, maka air akan keluar. Tapi yang terjadi, Musa setelah ketemu Tuhan, balik lagi ketemu bangsa Israel, diprovokasi lagi, bikin dia emosi lagi, bikin dia marah lagi, berupaya untuk seperti itu. Yang dilakukan Musa apa? Musa masih melakukan hal yang sama. Musa pukul lagi bukit batunya, airnya keluar. Pertanyaannya, airnya keluar nggak Bapak Ibu Saudara? Airnya tetap keluar. Padahal Musa tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Airnya tetap keluar. Ini membuktikan Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi persoalan buat Musa, dikatakan Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan dan seluruh bangsa Israel, sehingga mereka tidak bisa melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Meskipun airnya keluar, meskipun adalah kebutuhan yang dicukupkan, tapi kita bukan hanya sekedar berfokus pada kebutuhan yang selalu diberikan Tuhan. Kita juga harus fokus berkemenangan di kehidupan yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa agar doa-doa kita hari ini bukan hanya sekedar kata-kata yang kita naikkan, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan baik dalam bahasa kita, bahasa roh dan lain sebagainya, tetapi doa-doa kita adalah doa-doa yang disertai dengan langkah, tindakan kita untuk melangkah. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan punya format yang berbeda yang bisa kita dapatkan. Hari ini kita belajar bahwa di tempat di mana kita injak, telapak kaki kita Tuhan akan memberikan kepada setiap kita. Karena itu, ayo tetap melangkah. Sama-sama bilang sama saya, aku harus melangkah. Amin. Tetap melangkah, karena melangkah adalah tanggung jawab kita mengikuti kedaulatan Tuhan. Kan tekanannya di situ, antara kedaulatan Tuhan
dan tanggung jawab kita. Ketika kita mampu untuk menghubungkan kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab kita, maka hal yang dahsyat terjadi. Sebagai penutup, Tuhan bilang kepada Yosua, diingatkan berkali-kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang penting. Kenapa? Karena untuk melangkah perlu kekuatan dan keteguhan di dalam hati. Bagaimana caranya? Tuhan beri petunjuk juga kepada Yosua. Bagaimana supaya hati kuat, gimana supaya hati teguh. Dan ini juga dinyatakan kepada setiap kita. Formatnya tetap disampaikan kepada kita. Kita mencatat Tuhan berfirman kepada Yosua, kembali kepada footage-nya, kembali kepada firman Tuhannya. Jadi yang tidak berubah adalah bergaul intim dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Meskipun formatnya bisa berbeda dan berubah, tetapi Tuhan mau kita bersekutu, meditasi intim dengan firman Tuhan. Alkitab yang kita punya itu adalah firman, itu adalah makanan yang memang tidak berubah, tetapi itu dinamis. Betul, Bapak Ibu Saudara? Pernah lihat sapi ngunyah, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita lihat sapi, kerjanya sapi cuma gini, ngunyah mulu. Betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Saya hanya mengandaikan saja. Ngunyah itu sebetulnya seperti kita terhadap firman Tuhan. Sapi itu, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau dia kunyah, itu udah hancur, ntar dia telan. Dia telan tuh ternyata dia simpan. Ada satu area dia simpan, betul? Nanti kalau misalnya itu dia keluarin lagi ke dalam mulut, dikunyah lagi. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Saya membayangkannya mungkin agak aneh ya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa uji, ini analogi. Begitulah kita terhadap firman. Firman itu kita makan, kunyah, kita kunyah. Meskipun gigi udah kalah juga, tapi kita kunyah aja, kunyah. Nanti kita telan. Lalu kemudian ada saatnya kita keluarin lagi, kita kunyah. Betul Bapak Ibu Saudara? Begitulah kita terhadap Alkitab. Ini catatan yang sudah lama, bahkan mungkin kita udah pernah diberkati dengan kalau Bapak Ibu Saudara Jurja yang biasa khotbah dari Yosua 1 ayat 1 ini aja mungkin bisa udah banyak khotbah yang Bapak Ibu Saudara khotbahkan. Betul enggak? Jadi sudah dimakan, dikunyah, diselidikin, dikeluarin lagi, masih bisa dikunyah lagi. Itulah firman Tuhan yang tertulis. Makanya dikatakan apa? Singkat saja. Tuhan bicara kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ini perintahnya, ini footage-nya, ini yang tidak boleh berubah. Ini footage-nya yang tidak boleh berubah. Renungkanlah firman Tuhan apa siang dan malam. Berarti bicara tentang waktu setiap hari. Tidak boleh ada yang kosong, Bapak Ibu Saudara. Itu pikirannya. Lalu kemudian jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Diomongin, diucapkan, pakai mulut, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan perkataan kita yang salah. Karena Alkitab katakan dari mulut bisa terjadi berkat atau terjadi kutuk, kehidupan atau kematian. Dan yang ketiga apa? Bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Jadi pikirannya, lalu kemudian perkataannya, dan juga tindakannya itu harus melekat intim dengan firman Tuhan. Itu yang tidak berubah. Itu formatnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan firman Tuhan, dan bertindak hati-hati, saya percaya, formatnya bisa berbeda-beda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, lihat khotbah seperti ini. Sekarang, kita bisa nonton, kita bisa Zoom, tetap khotbah, tetap belajar firman Tuhan. Ini cara teknologi yang diajarkan kepada kita supaya kita juga punya sikap yang sama. Tuhan mau memperbaharui kita. Bayangin, kalau handphone kita nggak pernah diupdate, apa yang terjadi? Hang. Kalau handphone kita nggak pernah diperbarui softwarenya, hang. Kalau handphone kita udah kita pakai 10 tahun nggak ganti yang baru, persoalan Bapak Ibu Saudara. Begitulah kehidupan. Kalau kita tidak diperbaharui, kita tidak bisa menjadi kantong anggur yang baru, maka kita bisa ketinggalan. Karena itu Tuhan mau, sebagaimana rahmat Tuhan itu selalu baru, sebagaimana mana diberikan setiap hari, maka Tuhan mau juga setiap hari kita kunyah, kita makan. Dan kita tahu bahwa meskipun footage-nya tetap sama dan tidak berubah, tetapi cara Tuhan untuk menolong kita, membuat kita berkemenangan dan meraih mujizat, itu seringkali berubah-ubah. Tuhan kreatif, Tuhan penuh hikmat, Tuhan dahsyat, dan Tuhan mau kita punya pengalaman seperti ini bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya serahkan.